Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Wa asdaqal hadits kitabullah, khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Tapi pada malam ini kita akan lanjutkan dari pembahasan mengkaji 20 prinsip dalam mengagungkan ilmu dari ringkasan kitab Ta'zim al-Ilm karya Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Ya, dan malam ini kita akan masuk di prinsip yang ke-16. Ya, sudah kita lewati prinsip yang ke-15 seputar masalah mengembalikan kerumitan ilmu itu kepada ahlinya. Ini maksudnya kembali kepada hal-hal yang rumit dari ilmu, apalagi kalau dia berkaitan dengan masalah nawazil, hal-hal yang baru terjadi ya di tengah kaum muslimin yang tidak ada sebelumnya dari kejadian itu. Maka hendaknya dia kembali kepada orang-orang yang berilmu, bertanya akan muskilah tersebut atau kerancuan ya, hal yang dihadapi dalam agama ya. Dan sudah diterangkan manusia dalam masalah ini terbagi 3. Ketika terjadi masalah-masalah yang baru ya, di tengah kaum muslimin, ada yang tidak bertanya, ada juga yang bertanya yang kedua, tapi dia sudah punya jawaban yang lain. Ketika diberi jawaban oleh para ulama, maka dia tidak mengambilnya ya. Dan yang selamat itulah golongan yang ketiga. Tatkala terjadi masalah atau muskilah, hal yang baru terjadi di tengah kaum muslimin, maka mereka bertanya kepada ahli ilmu, mendengarkan dari jawaban mereka dan apa yang mereka arahkan dalam masalah itu. Ini sudah kita contohkannya dari kisah Abu Musa al-Asy'ari. Beliau bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud yang lebih senior ya. Mungkin pula di masa tabi'in atau di akhir masa sahabat, ketika terjadi penyimpangan pertama dari bid'ah Qadariyah ya, di Basra itu kan, yang dimunculkan oleh Ma'bad al-Juhani. Maka 2 orang tabi'in ini pergi ke Madinah mencari sahabat Nabi SAW dan meminta fatwa tentang masalah itu ya. Dipahami ya? Itu sudah kita terangkan. Padahal kalau mereka menjawab, bisa aja mereka menjawab, tapi mereka lihat ada orang-orang yang lebih tinggi, yang lebih berilmu, itu lebih berhak untuk ya, menjawab dari masalah-masalah seperti itu ya. Dipahami ya? Baik. Itu sudah diterangkan ya tentang masalah ini. Baik. Kemudian juga dari masalah juga yang dibahas di sini oleh beliau ya, sama dengan ketika seorang dia menghukumi orang itu jatuh dalam bid'ah atau bukan, dia ini mubtadi al-bid'ah atau bukan, itu dari perkara-perkara yang berat ya. Tidak sembarang orang dia masuk ke situ. Sama dengan orang yang menghukumi kafir ya, itu tidak boleh ya, sembarangan. Itu dari hal-hal yang dijaga, itu dari hak para ulama yang berbicara dalam masalah itu ya, ditanyakan kepada mereka ya dalam masalah-masalah yang baru terjadi dalam agama ini. Baik, sekarang kita masuk di prinsip yang ke-16
Ya, kata beliau rahimahullah taala atau kata beliau hafizahullah taala, ya, al-ma'aqid as-sadis asyara, prinsip yang ke-16, tawqiru majalisil ilmi wa ilalu awiyatihi, menghormati majelis-majelis ilmu dan memuliakan bejananya. Ya, di sini Syekh akan fokus pada dua pembahasan seputar adab-adab bermajelis ilmu dan adab-adab terhadap kitab yang dipakai oleh seorang thulabul ilm dalam belajar. Ya, ini yang akan diterangkan oleh beliau hafizahullah taala. Ya. Nah, di awal pembahasan beliau terangkan di situ ya. Seperti biasa beliau bawakan dari kalam para ulama dan beberapa dalil dalam masalah ini. Ya. Adapun dalil tentang memuliakan dari majelis ilmu, karena majelis ilmu itu diibaratkan bagaikan majelisnya para nabi. Ya. Karena para ulama itu kan pewarisnya para nabi. Ya, Nabi terangkan dalam hadis, al ulama'u warathatul anbiya wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman innama warathul ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Ya, kata Nabi SAW, sesungguhnya para ulama itu adalah pewarisnya para nabi, dan para nabi itu tidak mewariskan mata uang emas, mata uang perak. Ya, mereka mewariskan ilmu. Maka siapa yang mengambil dari ilmu itu, maka dia telah mengambil bagian yang sangat banyak sekali. Jadi yang kita pelajari sekarang ini warisannya Nabi SAW. Ya. Nabi itu tidak mewariskan harta kepada umat. Kalau beliau wariskan harta mungkin sudah habis, kita tidak bisa dapat lagi di masa ini kan. Ya, tapi ketika beliau wariskan ilmu, nah, sampai sekarang ilmu itu masih kita baca, masih kita membacanya. Ya. Dan ilmu agama itu bersambung. Ya, sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijaga dengan sanad-sanad, ya, periwayatan sampai hari ini. Ya. Mungkin di antara dalil dalam masalah ini ya, penjelasan bahwasanya majelisnya para ulama itu mirip dengan majelisnya para nabi. Karena para ulama itulah pewaris para nabi. Ya, mereka lah pewaris para nabi. Nah, di sini beliau bawakan dari beberapa kalam para ulama. Di antaranya beliau bawakan dari perkataan Sahal bin Abdullah At-Tasturi rahimahullahu taala. Ya. Ini dari ulama abad yang ketiga Hijriyah. Kata beliau, "Man arada ayyanzura ila majalisil anbiya'i falyanzur ila majalisil ulama." Siapa yang ingin melihat kepada majelis-majelisnya para nabi, hendaknya dia melihat majelis-majelisnya para ulama. Ya. Itu dari perkataan beliau rahimahullahu taala. Kemudian beliau berikan rincian di situ ya. Ya, dari contoh-contoh kejadian. Kata beliau, wa yaji'ur rajul fayaqulu ya fulan. Ya. Ayu syai'in taqulu fi rajulin halafa 'ala imra'ati bikadza wa kadza. Fayaqulu talaqat imra'atuh. Wa yaji'u akhar fayaqulu ma taqulu fi rajulin halafa 'ala imra'ati bikadza wa kadza. Fayaqulu laisa ya yahnathu bihadzal qaul. Wa laysa hadza illa li nabiyyin aw alim. Fa'rifu lahum dzalik. Ya. Jadi setelah beliau bawakan bahasanya majelisnya siapa yang ingin melihat majelisnya para nabi, maka hendaknya dia lihat majelisnya para ulama, majelisnya orang-orang yang berilmu. Ya. Yang mengajarkan ilmu agama di situ. Ya. Beliau terangkan di sini ada contoh ya. Ada seorang lelaki datang di salah seorang majelis ulama. Dia berkata, ya, bahwasanya dia telah bersumpah. Ya, atau ya fulan ayu syai'in taqulu fi rajulin halafa 'ala imraati bikadza wa kadza.
Katanya, wahai fulan, ya, apa yang kau akan katakan pada seorang lelaki yang berkata kepada istrinya begini dan begini. Dia terangkan di situ ya dari kondisi keadaan, tapi tidak disebut sini oleh imam ini. Maka kata si alim ini, istrinya telah ditalak. Istrinya telah apa? Ditalak, maksudnya jatuh talak. Ini satu hukum. Ya, datang orang yang kedua, sama soalnya juga seperti itu, dia bertanya, ya, bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki yang dia bersumpah pada istrinya begini-begini? Ya, tapi kata si alim itu, ya, tidak ada apa-apa padanya, tidak jatuh apa? Talak. Padahal sama soalnya, tapi beda jawabannya. Ya, ini kata Sahal bin Abdullah At-Tasturi rahimahullah taala, ya, walaysa hadza illa li nabiyyin aw li alim. Ya, dan tidak terjadi perkara ini kecuali hanya di majelisnya para nabi atau seorang yang alim. Ya, maka kata beliau, fa'rifu lahum dzalik, maka kenalilah kalian perkara itu ya. Ya, sama dengan Nabi SAW kan pernah didatangi oleh dua orang di masa dahulu ya. Dia tanya, apa hukumnya orang yang berpuasa dia cium istrinya? Ya, ini orang pertama. Kata Nabi, tidak boleh. Ya. Datang orang kedua, sama soalnya juga. Apa hukumnya orang berpuasa dia mencium istrinya? Kata Nabi, tidak ada masalah. Kata Nabi, tidak ada masalah. Sama soalnya tapi beda jawabannya. Ternyata orang yang pertama tadi datang itu anak muda, dia lagi puasa, dia cium istrinya. Nabi katakan tidak boleh, karena itu bisa mengantar kepada apa? Jima, berhubungan di siang hari di bulan Ramadan misalnya kan. Tapi orang yang kedua datang, dia orang tua, ya, Nabi katakan tidak ada masalah, karena biasanya orang tua dia sudah bisa apa? Menahan syahwatnya. Ya, itu kan, itu rincian. Itu hanya didapatkan di majelisnya Nabi atau di majelisnya apa? Ulama. Ya, rincian ilmu seperti itu jarang didapatkan. Ya, oleh karena itu kata beliau, kenali majelis mereka. Ya, karena di dalam majelis mereka itu ada rincian ilmu, ada rincian ilmu agama. Ya. Tapi berikutnya beliau bawakan sini dari perkataan dari Imam Malik rahimahullah taala. Ya, segera sering dengar ya nama Imam Malik. Ya, siapa nama lengkapnya? Malik Ibnu Anas Ibnu Malik. Ya. Tapi ini bukan anaknya Anas bin Malik ya. Ini lain lagi. Ini tabi'in. Kalau Anas bin Malik itu sahabat. Ya. Tidak bertemu antara tabi'in dengan sahabat. Ya. Kata para ulama, idza arada wa kana Malikun idza arada ayuhadditha, ya, tawaddaa wa jalasa ala sadri firashihi wa sarqa lihiyatahu wa tamakkana min julusihi biwaqarin wa haibatin thumma haddath. Ya. Kata sebagian dari murid Imam Malik rahimahullah taala, kebiasaan Imam Malik itu, maklum Imam Malik ya, imamnya negeri apa ini? Negeri Madinah, Darul Hijrah. Ya. Dari tabi'in, masuk dari golongan tabi'in. Ya. Dan Imam Malik itu kebiasaannya, jika beliau masuk ya di majelis ingin berbicara, beliau berwudu sebelumnya ya, berwudu. Itu adab kan? Duduk ya di atas kursinya. Kemudian beliau luruskan jenggotnya, dan beliau perbaiki duduknya dengan ketenangan ya, dengan penuh penghormatan. Lalu beliau bicara. Kemudian beliau berbicara. Itu diantara adab dalam bermajelis ilmu. Ya, dia duduk di kursi. Itu kalau gurunya seperti itu ya, dari masa dahulu seperti itu. Ya. Kemudian
Dia tenangkan dirinya, baru dia apa? Berbicara. Ya. Berikutnya kata beliau, kata Syekh, beliau bawakan yang berikutnya dari athar Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah taala. Ya, ini dari ulama yang hidup di abad ke 2 Hijriah. Nah, dari murid Imam Malik. Ya, muridnya Ats-Tsauri juga dan selainnya. Nah, wa kana Abdurrahman ibnu Mahdi la yatahaddatsu fi majlisihi wa la yubra fihi qalamun wa la yatabassamu fihi ahadun. Ya. Dan kebiasaan dari Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah taala, beliau tidak berbicara di majelisnya, beliau tidak memain-mainkan pulpennya, ya penanya, dan tidak ada di majelis beliau seorang pun yang tersenyum. Ya. Ini dari kebiasaan kebanyakan majelisnya para ulama seperti itu. Ya. Nah, jadi seperti itu dari modelnya ya. Jadi di kondisi majelisnya itu kan mirip dengan majelisnya para sahabat yang sudah kita bacakan. Itu para sahabat kalau bermajelis ilmu itu tenang sekali. Kalau ada burung yang hinggap di kepala mereka, burungnya tidak akan apa? Tidak akan pergi. Karena tenangnya mereka dalam majelis ilmu. Iya. Nah, itu diwarisi oleh para tabi'in, para tabi'ut tabi'in seperti itu. Iya. Jadi di majelisnya Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah taala, ini murid Imam Malik, ya, itu tidak ada yang memainkan pulpen atau yang tertawa-tertawa begitu ya. Ya, beda kalau majelis-majelis ilmu di masa kini. Ya. Dari awal majelis sampai akhirnya kadang hanya lucu-lucu yang dibahas. Itu bukan majelisnya ulama seperti itu. Dipahami ya? Nah, cerita-cerita saja tidak ada manfaatnya, bikin orang tertawa. Ya, dan seterusnya. Ya, itu bukan ciri-ciri majelisnya para ulama. Baik. Ya, ini sudah 2 athar dari para ulama salaf. Ya, kemudian beliau bawakan lagi athar yang ketiga dari athar, ini athar yang keempat ya. Tadi yang pertama Sahal bin Abdullah At-Tasturi, yang kedua Imam Malik, yang ketiga Abdurrahman bin Mahdi, yang keempat ya dari athar yang beliau bawakan dari Waqi' Ibnul Jarrah. Ya, ini Waqi' Ibnul Jarrah dari guru Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, dari ulama yang hidup di abad kedua Hijriah. Ya. Kata beliau, wa kana Waqi' Ibnul Jarrah fi majlisihi ka'annahum fi salatin. Ya. Waqi' Ibnul Jarrah itu di majelisnya orang-orang yang duduk di situ itu seperti orang yang salat. Seperti orang yang apa? Yang salat. Gimana orang salat itu? Hah? Khusyuk. Ya. Tapi jangan terlalu khusyuk ya. Nanti bisa tidur. Ya. Kadang orang terlalu khusyuk dia seakan-akan dia paham pelajaran. Padahal kepalanya apa? Sudah begini-begini. Ya. Itu bukan itu yang dimaksud ya. Itu mereka dalam majelis seperti orang salat. Maksudnya mereka perhatian. Ya, ada kesibukan di situ ya. Dalam salat. Sama dengan di majelis ilmu. Ya, sama dengan di majelis ilmu. Dipahami ya? Baik. Ini dari contoh-contoh ya dari majelis ilmu di masa dahulu. Dari warisan para as-salaf. Dari para sahabat, dari para tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai ke murid-murid mereka yang sudah kita bacakan dari sebagian. Ya. Setelah itu Syekh di sini terangkan kepada kita dari 11 adab dalam bermajelis ilmu. Ya, ada 11 adab. Nanti lihat situ ya, sudah ada yang terjemah itu dari buku ini. Ya. Baik. Di antara adab-adab dalam bermajelis ilmu, ini boleh sebutkan di antara sebagian ya, bukan semuanya. Ya, di antaranya seorang dia ketika di majelis ilmu dia duduk dengan duduk penuh adab. Ya, kalau kita kan mungkin duduk seperti bersila ya. Itu duduk yang beradab. Ya. Kemudian di antara adab juga yang boleh terangkan di sini
dia arahkan pandangannya kepada guru yang mengajari dari ilmu itu. Ya. Ini sudah dua. Adab yang ketiga, jangan diberbalik-balik ya ke tempat yang lain ketika sedang apa? Sedang belajar, kecuali kalau ada keperluan yang darurat. Ya. Tapi kalau tidak ada keperluan darurat, maka jangan dia balik-balik. Ya. Itu di antara adab dalam bermajelis ilmu. Ya. Kemudian adab yang keempat diterangkan oleh beliau, ya, ketika terjadi misalnya kegaduhan atau keributan di luar majelis, ya, dosa dia balik. Ya. Dosa dia balik kalau hal itu tidak membahayakan apa? Tempat majelisnya. Ya. Misalnya kalau di luar ada orang yang berkelahi misalnya kan, atau apa, ya, dosa kita balik. Ya. Kalau sedang apa? Sedang ada pelajaran. Ya. Itu turun ayat tentang masalah ini ya. Tentang kisah para sahabat yang Nabi sedang khutbah di hari Jumat ketika itu. Ya. Turun ayat, Nabi sedang berkhutbah. Kemudian di luar masjid itu datang para pedagang. Dia bawa barang dagangan. Ya, ini para sahabat ketika itu di kondisi belum paham tentang masalah itu ya. Ya, lihat pedagang yang datang, mereka keluar semuanya, kecuali hanya belasan orang yang tinggal di masjid. Itu di hari Jumat. Ya, turunlah ayat yang menegur mereka. Ya, wa idza ra'au tijaratan aw lahwanin faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Ya. Jika mereka melihat perdagangan atau hal yang sia-sia, nah, mereka pergi langsung ke situ. Dan mereka meninggalkan kamu wahai Muhammad dalam keadaan berdiri. Sedang apa? Khutbah ketika itu. Itu pernah terjadi ya di masa dahulu. Tapi itu hanya satu kali itu saja. Setelah turun ayat ini, tidak ada lagi di antara mereka yang apa? Yang seperti itu modelnya. Ya. Jadi seperti tadi ya, jika terjadi hal-hal yang apa, ribut di luar atau hal-hal yang semisalnya, ketika di majelis ilmu, ya jangan dimenoleh. Kalau hal tersebut tidak membahayakan dari majelis ilmu yang ada di situ. Ya. Kemudian adab yang lain lagi diterangkan oleh beliau di sini. Ya. Nah, beliau tidak bermain-main dengan tangannya atau dengan kakinya. Ya, ilmu itu dari hal yang tidak diperbolehkan. Ya, kalau di sisi ulama terdahulu. Ya, dipahami ya. Kemudian dari adab juga yang ada di majelis ilmu yang beliau terangkan, ya jangan dia bersandar. Ya, ketika gurunya sudah datang. Ya, ketika gurunya sudah apa? Sudah datang. Itu bukan adab dalam bermajelis ya. Nah, kecuali kalau ada darurat, mungkin dia sudah tua, ya dia perlu bersandar, tidak ada masalah. Yang masalah dia sekarang lagi muda, masih muda. Ya, kalau majelis ilmu sukanya cari-cari apa? Tembok. Ya, sandaran begitu. Itu bukan adab ya. Ini kadang tidak ditahu ini oleh kebanyakan ikhwan. Sudah lama ta'lim tapi tidak paham adab-adab dalam bermajelis. Ya, ini gunanya kita pelajari buku-buku seperti ini. Ya. Dipahami ya? Baik. Kemudian jangan dia bersandar dengan tangannya misalnya. Ya. Itu juga dihindari ya. Dia bersandar dengan tangannya. Dia duduk saja biasa, bersila dari hal yang telah dimaklumi. Ya. Itu kalau majelis ilmu di masa kini di negeri kita ya. Tapi kalau di Saudi kadang itu mereka duduk di kursi. Duduk di kursi. Ya. Baik. Kemudian juga di antara adab juga yang dijaga, jangan dia terlalu banyak berdehem. Ya, berdehem itu kalau bahasa kita bagaimana? Ya, begitu. Mungkin sudah lama majelisnya, sudah 1 jam, 2 jam, ya berisah dia mungkin. Sudah banyak apa? Ehem-ehemnya begitu. Itu dijaga ya, jangan seperti itu. Duduk saja. Terserah sampai jam berapa dia selesai gurunya. Ya, jangan dia kasih kode-kode begitu di majelis ilmu ya. Itu bukan adab. Ya. Dan jangan banyak dia bergerak-bergerak. Ya.
Dipahami ya? Dan juga jangan dia berbicara dengan temannya di sampingnya, ya, di majelis ilmu. Kalau ada hal yang tidak dia tahu nanti di luar pelajaran ditanyakan, ya. Jangan dia sementara belajar dia cerita-cerita juga di belakang dengan temannya. Ini kadang ada ya di sebagian yang tidak paham. Bahkan banyak terjadi juga di tempat-tempat yang lain, ya. Yang paling banyak juga di majelisnya ibu-ibu kadang itu. Karena mereka tinggal di belakang hijab, ya, ustadznya lagi mengajar di sini misalnya, mereka juga cerita di belakang, ya, cerita di belakang. Sudah bertahun-tahun taklim, tapi tidak paham adab-adab bermajelis ilmu, ya. Jadi jangan dibicara sama temannya di sampingnya. Kalau mau cerita nanti setelah majelis cerita, ya, dipahami ya. Baik. Kemudian kalau dia bersin, itu juga diatur ya. Syekh katakan di sini. Kalau dia bersin, ya jangan dia keraskan suaranya. Ya, kadang kan ada sebagian orang kalau dia bersin itu kedengaran satu masjid. Ya. Seperti orang gempa misalnya kan. Jadi kalau dia sudah tahu begitu modelnya ditutup. Ya, mulutnya jangan sampai terdengar besar. Ya, di majelis ilmu. Ya. Demikian pula kalau dia menguap, dia tahan apanya? Mulutnya. Jangan dia buka begitu ya. Sementara talim dia buka mulutnya di depan gurunya misalnya. Seakan-akan mau makan gurunya. Ya, itu dijaga ya, adab-adab seperti itu. Ya, adab-adab seperti itu. Tapi ini sebagian adab-adab ya yang Syekh terangkan di sini. Ada 10 atau lebih ya dari adab-adab yang sudah dibaca tadi. Sekarang tadi ya yang pertama dia apa? Dia duduk dengan penuh adab, ya. Yang kedua tadi dia memandang kepada guru. Yang ketiga dia tidak berbalik-balik. Yang keempat apa tadi? Ketika ada keributan di luar, jangan dia menoleh. Dipahami ya? Yang kelima apa tadi? Jangan dia memainkan tangannya atau kakinya. Fokus saja belajar. Ditulis kalau ada pelajaran yang ingin ditulis dan seterusnya. Dipahami ya? Kalau ingin menyimak. Iya. Yang keenam, jangan dibersandar, ya, di tengah-tengah pelajaran. Apakah dengan belakangnya atau dengan tangannya? Kecuali kalau dia darurat ya, dia sudah tua misalnya, itu mungkin lain lagi masalahnya. Yang ketujuh dia banyak berdehem tadi, banyak bergerak. Yang kedelapan, ya jangan dia berbicara kepada temannya di sampingnya dalam keadaan bermajelis ilmu. Ya, yang kesembilan, ya, jika dia misalnya bersin dia jaga, dia tutup. Ya, dan yang ke-10 tadi, ketika misalnya dia menguap, maka dia tutup mulutnya, dia tahan semampunya. Baik. Bagian di antara adab-adab ya dijaga di majelis ilmu. Ada adab-adab yang lain lagi tidak diterangkan oleh Syekh di sini ya. Misalnya di majelis ilmu itu berusaha mendekat ya kepada guru ya. Itu kan ada hadisnya di situ. Siapa yang mendekat ya di majelis ilmu, maka Allah akan mendekat juga kepadanya. Siapa yang malu-malu tinggal di belakang, Allah juga malu-malu kepadanya. Siapa yang pergi berpaling, Allah juga berpaling darinya. Dipahami ya? Itu dijaga. Hanya mungkin kita di sini terlalu jauh ya jaraknya. Nanti berikutnya dirubah ya kebiasaan itu. Ya. Dulu itu kalau para ulama di antara hal yang mereka cintai di kehidupan dunia ini, di sakratul mautnya, mereka katakan di antaranya mereka berdesak-desakan di kaki-kaki para guru, di kaki-kaki para guru. Iya. Mereka berlomba duduk di depan. Seperti itu ya. Dan itu di antara adab dalam bermajelis ilmu. Ya. Baik. Bagian dari sebagian ya diterangkan oleh para ulama dalam masalah ini. Ya, kemudian berikut beliau terangkan adab-adab seputar masalah buku. Ya. Kalau tadi bahasa beliau di situ dikatakan oleh Syekh dari bejana ilmu. Jadi bejana ilmu itu kan ada dua macam. Ada bejana yang tidak terlihat, itu yang namanya hati, sudah kita bahas ya. Di prinsip yang pertama, dibersihkan hatinya sebelum dia
mempelajari ilmu agama. Ada bejana yang kedua yang diterangkan di sini, yaitu tempat ilmu itu yang terlihat. Seperti apa misalnya? Seperti buku, kitab. Ya, kalau di masa sekarang ada rekaman-rekaman, itu dari hal yang dijaga. Ya, dari hal yang dijaga. Ya, ada kaset-kaset kalau di masa dahulu ya, sebelum ada rekaman kayak sekarang, ada kaset. Ya, kaset tape, ada piringan-piringan itu video, ya itu dijaga, jangan ditaruh sembarangan, ya nanti rusak dan seterusnya. Ya, di sini boleh terangkan kepada kita di antara adab-adab yang berkaitan dengan masalah buku seorang thalabul ilm, ya dari kitab ya yang dia pakai. Ya, di antara adab yang boleh terangkan di sini, yaitu dia menjaga bukunya, yang merupakan dari tempat dari ilmu itu. Ya, dijaga bukunya, ya, dia muliakan bukunya, ya, dan dia perhatikan bukunya. Ini 3 bahasa yang boleh terangkan di sini ya. Dia jaga bukunya, kemudian dia muliakan bukunya, dan dia perhatikan bukunya. Nanti akan diterangkan sebentar dari rinciannya. Ya, bagaimana caranya seorang dia menjaga bukunya, ya. Dia muliakan buku itu dan dia perhatian padanya. Di antaranya kata beliau, jangan dia jadikan bukunya itu seperti apa? Ya, seperti tempat menaruh barang-barang. Ya. Contoh misalnya, ya misalnya seperti sekarang ya, anggaplah ini buku ya. Ada buku di meja. Dia taruh di atas buku itu HP-nya misalnya, atau air minumnya, atau apanya yang dia punya di situ dari barang-barang. Itu tidak boleh seperti itu ya. Buku ilmu ditaruh di atasnya barang-barang. Ya. Itu dijaga ya. Itu bukan dari adab seorang thalabul ilm. Kalau mau taruh HP, taruh di bawahnya buku. Ya. Jangan taruh di atasnya buku agama. Dipahami ya? Baik. Kemudian juga dari pembahasan yang dibahas dari menjaga buku juga, ya, yaitu jangan dia jadikan bukunya itu seperti trompet. Seperti apa? Trompet. Ya. Kalau di masa dahulu kala itu mungkin, kalau anak-anak sekolah sekarang kadang bukunya dia taruh di mana? Di kantongnya begitu kan? Dia lipat. Nggak boleh seperti itu ya orang yang belajar agama. Ya, dia beli tas. Ya. Tas murah ya, nggak terlalu mahal. Jangan dia taruh bukunya di kantong bajunya atau di kantong celananya. Naik motor dia duduki lagi. Ya. Itu buku agama di situ. Ada buku agama. Itu bukan dari bab menjaga menjaga buku. Ya. Kemudian jangan diletakkan bukunya di tempat-tempat yang rendah. Ya, di tempat-tempat yang dihinakan, di lantai. Ya, tapi dia taruh di tempat-tempat yang tinggi, di meja atau yang semisalnya. Dipahami ya? Dan juga jangan dia buang bukunya kalau setelah talim, kadang tinggal dia buang begitu. Ya, itu pernah ditegur ya oleh Imam Ahmad rahimahullah taala. Ishaq bin Rahawai rahimahullah taala itu pernah membuang bukunya. Bukan dia buang kasar ya, tapi hanya dia taruh begitu. Dia lempar. Ya, ditegur oleh Imam Ahmad rahimahullah taala. Beliau marah ketika itu. Dan beliau berkata di situ, "Ahakadza yuf'alu bi kalamil abrar?" Apakah seperti ini diperlakukan ya dari kalam-kalam orang-orang yang baik? Ya. Kalam-kalamnya ulama kan ditulis di situ. Jangan pulang di rumah dilempar di atas tempat tidur. Itu buku misalnya kan. Tapi ditaruh baik-baik. Ya, itu dari bentuk memuliakan apa? Ilmu. Ya. Kemudian jangan dia jadikan bukunya sebagai tempat sandarannya misalnya. Ya. Kalau kita sekarang kadang ada sebagian yang taruh buku di joknya motor. Ya. Itu tidak boleh ya. Buku agama ditaruh di joknya motor. Naik motor dia duduki lagi. Iya. Di atasnya ada bokongnya kan begitu. Itu dari hal yang dihindari ya. Itulah tadi kalau mau pergi belajar pakai tas. Ya, pakai tas ya. Itu yang lebih selamat. Itu pun juga tasnya dia jaga.
Jangan sampai tasnya dia terlalu panjang, dia taruh di dekat apa? Duburnya. Itu juga dihindari. Tapi dia naikkan tasnya. Dia naikkan apa? Tasnya. Ya. Itu kadang hal-hal sepele kadang. Tapi terlihat di situ kadang ciri seorang yang belajar agama. Ya, ciri seorang yang belajar apa? Agama. Demikian pula bukunya jangan dia taruh di kakinya misalnya. Ya. Kalau dia belajar jangan dia simpan di lantai. Tapi dia angkat. Kalau tidak bisa diangkat dia pakai meja. Dia pakai apa? Dia pakai meja. Ini diantara adab-adab ya. Diterangkan oleh Syekh seputar adab seorang kepada buku ya, yang dia pelajari. Kalau dia muliakan ilmu seperti ini, maka ilmu akan memuliakan dia. Allah akan muliakan dia. Dipahami ya? Tapi kalau dia acuh tak acuh juga, bukunya dia simpan sembarang, dia rendahkan, maka itu juga mungkin di antara sebab-sebab dia direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi segera dari akhir pembahasan kita di prinsip yang ke-16 ini ya, seputar adab dalam majelis ilmu dan yang berkaitan dengan apa? Dengan buku. Ya, dengan buku-buku agama yang pakai untuk belajar. Sama dengan sekarang juga kalau masalah rekaman-rekaman itu dijaga ya. Ya, diatur baik-baik, dirapikan rekamannya. Kalau ada kata-kata yang tidak bagus diedit saja, di-cut. Ya, jangan ditampilkan ya luas begitu ya. Kalau misalnya ada hal-hal yang salah dalam masalah ini. Itu dibahas oleh para ulama luas di adab-adab seputar ilmu dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Mungkin sudah azan ya. Kita tidak ada tanya jawab. Nanti kalau bertanya nanti kita bukan nanti setelah saja insyaallah taala. Tapi sekali dari majelis kita jika ada kurang mohon dimaafkan. Yang subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.